Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan bagi kehidupan setiap kita, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Semua tentu karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Oleh karenanya mari kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Pagi hari ini kembali kami datang ke hadapan-Mu, mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tapi kami juga mau selalu bersyukur sebab Engkau Tuhan baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar, sungguh
besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Sungguh indah kasih-Mu Tuhan, sungguh indah kasih setiamu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan, sungguh kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu. Sungguh besar pengorbanan-Mu, kami bersyukur padamu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Oh, rapatakan nama ya nanamu, kiara labatakan nama se, sikinatakan nama ya nanamu, kiara labatakan nama lama ya kasikina nanamu, kiara lama ya se labatakan nama. Haleluya, haleluya. Sungguh besar anugerah-Mu, sungguh besar kasih setiamu. Kiara lama takkan lama sekitakan lama. Kiara lama ya lama sekitakan lama. Kiara lama kiara patakan lama. Betapa kami bersyukur memuji nama-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kemurahan-Mu di hidupku. Oh, rapatakan lama se, sikina rapatakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur memuji-Mu, menyembah-Mu. Kiara lama se,
Kiara patakana lama. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Kiana nama. Korapatakan namas. Sikinera lama. Kiana lama. Cengkram kami dalam hadirat-Mu, Tuhan, yang menjamah hati kami, yang melawat setiap kami. Haleluya. Bangunlah hai jiwaku, megahkan Tuhan. Bangunlah hai segenap hatiku, agungkan nama-Nya. Sebab Dia Tuhan yang layak disembah, sebab Dia Tuhan yang layak dipuji, ditinggikan selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pagi hari ini dalam pembacaan kita dalam Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-32. Amsal pasal yang ke-10 ayat yang ke-32, firman Tuhan mengatakan, bibir orang benar tahu akan hal yang menyenangkan, tetapi mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, salah satu cara untuk membedakan ini pohon yang baik ataupun yang tidak baik, untuk mengenal sebuah pohon itu dapat dikenal melalui buah yang dihasilkan. Ketika kita misalkan kita melewati satu tempat tertentu dan kita melihat, kita dapat mengenali, oh itu pohon rambutan, itu pohon durian, oh itu pohon mangga dan lain sebagainya. Kita akan tahu itu secara persis, secara benar, secara tepat ketika kita melihat pada buah yang dihasilkan. Tidak mungkin kita akan berkata kepada pohon durian, oh ini pohon mangga, sebab yang dihasilkan tentu saja berbeda. Pohon durian hanya akan menghasilkan buah durian, nggak bisa menghasilkan buah yang lain. Demikian pula pohon mangga hanya akan menghasilkan buah mangga. Tidak mungkin pohon mangga kemudian menghasilkan tomat dan lain sebagainya. Nah, kehidupan seseorang akan diketahui apakah ini orang benar ataupun orang fasik, terutama melalui buah yang dihasilkan. Buah dari mana? Buah dari ucapan perkataannya. Sebab itu dalam bagian yang pertama lewat firman Tuhan ini, firman Tuhan memberitahukan buat kita sekalian bahwa mulut orang benar atau bibir orang benar hanya tahu akan hal yang menyenangkan, sedangkan mulut orang fasik hanya tahu tipu muslihat. Itulah sebabnya dalam kehidupan kita bisa memperhatikan bahwa orang akan dikenal lewat buah yang dihasilkan, yaitu lewat ucapan mulutnya. Kalau ucapan mulutnya selalu menghasilkan sesuatu hal yang tidak menyenangkan, menipu, berdusta, maka orang akan kemudian mengatakan bahwa oh orang ini adalah orang pendusta. Sehingga kenapa? Dari buahnya lah orang akan tahu dan dapat mengenal, oh orang ini orang nggak benar ini. Ketahuan dari mana? Dari ucapan perkataannya yang tidak benar, yang penuh tipu muslihat ataupun dusta. Firman Tuhan mengatakan, orang fasik hanya tahu tentang tipu muslihat. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita perlu menjadi orang yang benar. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita lewat bahwa apa yang kita hasilkan, yang kita ucapkan lewat mulut kita, itu semuanya bersumber dari perbendaharaan di dalam hati kita.
Nah, oleh karenanya dalam hidup ini, maka kita perlu belajar untuk selalu mengisi hati dan kehidupan kita dengan perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Sehingga dalam perbendaharaan, tempat penyimpanan dalam hati kita, itu isinya adalah firman kebenaran, hal yang baik, hal yang benar. Maka ketika hati kita dipenuhi dengan hal yang baik dan benar lewat kebenaran firman Tuhan, maka yang akan muncul keluar lewat perkataan kita yang kita hasilkan itu adalah hal-hal yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Karena dari dalam hatilah meluap keluar, muncul keluar. Memang orang bisa membuat-buat, sekalipun mungkin hatinya panas, hatinya kesel, tapi bisa saja orang berpura-pura kemudian supaya dapat terlihat baik, terlihat nggak ada masalah, baik-baik saja. Maka orang kemudian lewat ucapan mulutnya mengatakan hal yang baik, hal yang manis, hal yang kemudian senang, padahal hatinya bisa saja gelisah, bisa saja hatinya kecewa, bisa saja hatinya terluka, dan lain sebagainya. Amsal juga mengatakan dalam tertawa pun hati bisa merana. Karena terkadang kedalaman hati orang nggak ada yang tahu. Orang bisa menutupinya dengan perkataan yang baik. Misalkan dengan perkataan mungkin dengan bungkus-bungkus secara rohani supaya terlihat baik, terlihat rohani dan lain sebagainya. Padahal dalam hatinya tidaklah demikian. Nah, oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar. Bagian yang pertama ini, isi hati kita dengan perkataan Tuhan atau firman kebenaran. Maka ketika perbendaharaan hati kita dipenuhi dengan firman kebenaran, maka kemudian yang dihasilkan keluar, yang diucapkan lewat perkataan kita adalah perkataan kebenaran yang baik, yang benar. Tapi sebaliknya, kalau hati kita ini menyimpan luka hati, menyimpan kekecewaan, kepahitan, dan lain sebagainya, maka yang kita hasilkan, yang kita keluarkan juga hal yang pahit, hal yang mengecewakan, hal yang bisa melukai orang lain. Persoalannya adalah ketika seseorang terluka, kecewa, lalu kemudian tidak dipulihkan dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah orang itu akan cenderung melukai orang yang lain. Orang yang hatinya penuh dengan kecewa akan cenderung juga mengecewakan orang yang lain. Orang yang sakit hati cenderung juga akan menyakiti atau melukai orang yang lainnya. Orang yang pahit hati akan memahitkan hati orang yang lain. Kita ingat akan apa yang terjadi dengan bangsa Israel. Bangsa Israel telah dipahitkan hati mereka oleh pekerjaan yang begitu banyak dan berat pada waktu mereka ada di tanah Mesir, diperbudakan. Hanya persoalannya ketika mereka kemudian keluar dari Mesir, mereka belum dipulihkan sepenuhnya. Artinya mereka masih punya yang namanya luka hati, bahkan kepahitan hati dalam hidup mereka. Itu sebabnya dalam perjalanan kemudian ketika seseorang hatinya dipenuhi dengan kepahitan, maka ketika diperhadapkan dengan tekanan, kesulitan, pergumulan, maka pergumulan, kesulitan, dan tekanan hidup itu akan menyingkapkan yang sesungguhnya yang ada di dalam hati kita. Sehingga sekalipun mungkin terlihat baik, terlihat rohani, terlihat kuat, terlihat tegar, dan lain sebagainya, namun semuanya akan disingkapkan melalui kesulitan, pergumulan, tekanan hidup, dan lain sebagainya. Yang asli itu akan tersingkap, akan muncul yang sesungguhnya. Sekalipun mungkin sudah berkamuflase, sudah memakai topeng, atau sudah menutupi dengan berbagai macam hal yang manis yang baik, tetapi dengan adanya kesulitan dan pergumulan itu akan memunculkan yang sesungguhnya di dalam hati dan hidup kita. Dan ternyata benar, orang Israel begitu diperhadapkan dengan tantangan kesulitan, langsung keluar dari ucapan mulut mereka yang mengatakan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Bahkan mereka marah kepada Tuhan, marah kepada Musa, mersungut-sungut, menggerutu, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikeluarkan. Nah, ini yang asli dari mereka. Kenapa? Karena hati mereka keras. Karena hati mereka dipenuhi dengan kepahitan. Maka yang meluap dari hati mereka, yang dihasilkan lewat perkataan, hal yang demikian pula. Nah, oleh karenanya, mari belajar. Yang kedua, kita perlu hati dan hidup kita ini dipulihkan terlebih dahulu. Ketika kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hati dan hidup kita, maka disitulah Kristus juga ingin memulihkan kehidupan kita, termasuk juga bagian di dalam hati kita yang terluka, yang pahit, yang kecewa. Tuhan memulihkan
Sehingga ketika kita sudah pulih, sembuh, kita juga akan memulihkan, menyembuhkan orang yang lain, memberkati kehidupan orang yang lain lewat ucapan perkataan kita yang memberkati. Nah, ucapan perkataan kita juga belajar. Firman Tuhan mengatakan, bibir orang benar tahu hal yang menyenangkan. Maka bagian yang selanjutnya kita belajar punya ucapan mulut yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini yang harus ada dalam hidup kita. Ucapan mulut yang memuliakan nama Tuhan yang hidup. Lewat ucapan mulut kita yang mengucapkan kebenaran, mengucapkan hal yang jujur, kemudian mengucapkan hal yang kemudian bisa bersyukur kepada Tuhan. Buat apa lewat ucapan mulut kita? Kemudian kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi sayangnya dalam praktek hidup kita masih kemudian memaki, kemudian masih banyak dalam hidup kita bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, dan lain sebagainya. Memang di sisi lain mungkin saat kita memuji Tuhan, kita bersyukur. Tetapi dalam praktek hidup kita diperhadapkan dengan kekurangan, kesulitan, masalah, pergumulan, kesukaran. Maka yang diucapkan adalah sungut-sungut, menggerutu, mengeluh, berkeluh kesah, dan lain sebagainya. Nah, itu sebabnya dalam kehidupan kita mari belajar juga lewat ucapan perkataan kita adalah perkataan yang tahu menyenangkan hati Tuhan. Mulut orang benar tahu, hanya tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan juga lewat ucapan perkataan kita dengan memberkati kehidupan orang yang lain. Sehingga dengan demikian, lewat ucapan perkataan kita, Tuhan juga dipermuliakan. Ketika kita berkata yang benar, bukan dusta. Kita berkata yang jujur, bukan ucapan yang menipu ataupun tipu muslihat. Baik dalam hidup kita sehari-hari, dalam usaha pekerjaan kita pun, juga sama. Kita harus mengatakan hal yang benar, jujur, jangan ada dengan tipu. Terkadang orang karena tergiur untuk meraih untung yang sebesar-besarnya, untuk supaya apa yang dijual kemudian bisa laku dan lain sebagainya, orang terkadang bisa saja menipu atau tidak jujur, sehingga tujuannya untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun demikian adalah cara yang tidak berkenan. Tetapi kita harus sadar bahwa dalam praktek hidup kita seluruhnya itu adalah bagian daripada kita harus mempermuliakan nama Tuhan. Bukan hanya nanti di gereja pada saat ibadah, tapi juga pada saat kita bekerja, berusaha pun nama Tuhan harus dipermuliakan. Salah satunya yaitu jangan mulut kita kemudian ada tipu muslihat, ketidakjujuran, dan lain sebagainya. Tapi mari belajarlah dengan jujur, dengan benar, karena kita sadar Tuhanlah yang memberi berkat dalam hidup kita. Sehingga kita berusaha, bekerja, dan melakukan segala sesuatunya dengan mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan berkata dengan jujur, dengan benar. Tapi bukan berarti kita menceritakan kepada konsumen kita, oh saya belinya harga sekian, saya jualnya sekian. Enggak harus seperti itu, saudara. Tetapi paling tidak, ketika kita berjualan, ya jualan dengan jujur. Kalau ini hal yang baik, kita jual yang baik. Jangan kita kemudian menjual sesuatu hal yang kurang baik, kita mengatakan ini sangat baik sekali. Itu sesuatu hal yang menipu, yang tidak benar. Kalau kita sadar bahwa kita mengandalkan Tuhan, maka kita belajar, berusaha, bekerja, dan melakukan segala sesuatunya dengan jujur dan benar, termasuk dengan ucapan mulut kita. Maka disitulah kita tahu Tuhan yang akan memberi berkat bagi kehidupan setiap kita. Sekalipun orang menurut ukuran dunia mengatakan, wah bodoh, kalau kamu terlalu jujur, kamu bisa rugi, bisa hancur usahamu, bisa hancur kehidupanmu, dan lain sebagainya. Itu adalah salah satu pemahaman yang keliru. Tapi sesungguhnya kalau jujur, Anda mujur. Mengapa mujur? Karena Tuhan yang melihat kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan membuat kita berhasil dan beruntung, sehingga kita menjadi orang yang mujur. Nah, Anda bisa tulis di live chat kita di pagi hari ini, mengatakan orang jujur akan mujur. Kenapa mujur? Karena Anda dilihat oleh Tuhan, Tuhan memperhatikan hidup kita, Tuhan akan membuat hidup kita berhasil dan beruntung. Lakukan saja bagian kita dengan jujur dan benar. Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Mari kita datang lagi kepada Tuhan pagi hari ini. Tetap andalkan Tuhan. Sekalipun mungkin kita tahu situasi keadaan sekarang ini sedang sukar, tidak mudah. Tapi kita belajar untuk tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan.
Pengharapan di dalam Tuhan masih ada buat setiap kita. Jangan sampai kita tergiur untuk mengambil kesempatan di tengah kesempitan atau mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain. Tapi mari belajarlah memiliki ucapan perkataan, menghasilkan sesuatu hal yang benar. Karena kehidupan kita dikenal lewat ucapan perkataan kita. Apakah kita orang benar atau orang fasik. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Pagi hari ini apapun yang menjadi situasi dan keadaan dalam hidup kita, mari katakan pujian ini dengan imanmu. Jangan kita menyerah dengan keadaan, dengan situasi yang ada. Jangan kita berputus asa. Bila kita melihat dan bersandar pada keadaan, akan membuat kita akan pasrah dan menyerah dan inginnya berputus asa. Tetapi ketika saudara memandang kepada Tuhan, berjalan dengan iman, maka membuat kita tidak akan menyerah tapi berserah. Akan membuat kita tidak berputus asa, tapi kita memiliki pengharapan yang sungguh di dalam Tuhan, pengharapan yang tidak mengecewakan. Mari kita belajar, karena mujizat masih ada, karena Tuhan itu ada, Tuhan tidak meninggalkan setiap kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji beriku kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Oh, mujizat Tuhan ada. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan berputus asa. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan.
Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber damai sejahtera bagi kami Tuhan. Oh, mari angkat hatimu, angkat suaramu padanya, tinggikan namanya. Kiara lama-lama Sela patakana lama-lama Kiara lama takana lama-lama Kiara patakana lama. Kami bersyukur memujimu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, pada bagian yang kedua ini dalam terjemahan The Message Bible dikatakan bahwa mulut perkataan orang benar itu membersihkan udara dari polusi atau pencemaran. Tetapi mulut orang fasik itu menjadi polusi yang mencemarkan banyak orang. Firman Tuhan memperingatkan dan memberitahukan kepada kita semuanya bahwa melalui ucapan mulut kita itu bisa kemudian menjadi polusi atau menjadi solusi. Di bagian kedua ini kita belajar, kita diperhadapkan menjadi dua pilihan dalam kehidupan kita. Kita mau menjadi solusi yang memecahkan masalah, membersihkan, kalau udara tercemar itu bisa dibersihkan. Sehingga yang tadinya tercemar, yang bisa mempengaruhi banyak orang, dampak yang negatif, kemudian lewat kehidupan kita termasuk lewat ucapan kita menjadi solusi yang kemudian bisa membersihkan segala sesuatunya, menjadi bersih, menjadi segar, menjadi baik kembali. Atau kita mulut ucapan kita menjadi polusi yang mencemarkan, yang kemudian bisa mempengaruhi situasi yang ada. Biasanya kalau kita mendengar kata pencemaran udara dan lain sebagainya, ini terjadi biasanya di kota-kota besar karena banyak kendaraan, pabrik dan lain sebagainya, asap-asap, debu, itu karena aktivitas yang tinggi, maka mengakibatkan pencemaran udara yang cukup tinggi pula. Maka kemudian udara tidak menjadi sehat. Itu bisa berakibat pada hal-hal yang kurang baik, mengganggu kesehatan, pernafasan, dan lain sebagainya. Tetapi sekarang juga ditemukan ada alat-alat yang bisa kemudian untuk membersihkan, menjernihkan udara. Sehingga melewat udara yang dibersihkan, dijernihkan, kita bisa menghirup udara dengan segar. Kita bisa membedakan ketika kita berada di kota besar yang mungkin banyak kendaraan, kemudian juga banyak pabrik, mungkin sudah banyak pencemarannya, kualitas udaranya kurang baik. Tetapi ketika kita kemudian pergi ke daerah yang tempat yang sunyi, yang tenang, di pegunungan atau di daerah yang masih banyak pohon-pohonnya, kita bisa menghidup udara begitu rasanya segar, fresh, baik, sepertinya udaranya murni, bersih, belum tercemar apapun juga. Nah, tentu saja itu rasanya lebih tenang dan menyegarkan. Sehingga sekarang ini juga banyak di kota-kota ditanami pohon sehingga untuk menetralkan udara yang tercemar. Nah, ternyata ucapan mulut kita pun dapat mencemari situasi, lingkungan, ataupun apapun yang ada di sekitar kita. Tetapi juga lewat ucapan mulut kita dapat menjadi solusi. Lewat apa yang terjadi dengan kehidupan bangsa Israel ketika pada waktu itu Musa mengirimkan 12 orang untuk mengintai tanah Kanaan. Maka setelah mereka mengintai kurang lebih 40 hari, mereka kembali kepada Musa dan memberitahukan hasil laporannya. Hanya persoalannya, hanya sayangnya 10 orang kemudian mengucapkan perkataan yang tidak benar. Bahkan mereka membusukkan atau mencemarkan
dengan perkataan-perkataan yang kemudian memprovokasi, membusukkan segala sesuatu dan mencemarkan. Seperti halnya orang sedang mencemarkan udara yang ada, yang tadinya udara atau atmosfer suasana dalam kehidupan bangsa Israel begitu semangat, antusias tinggi untuk sudah dekat mereka dengan tanah Kanaan. Jadi semangatnya semakin lebih tinggi lagi, gairahnya semakin lebih tinggi lagi untuk mereka mau masuk tanah perjanjian. Begitu semangatnya naik tinggi, tiba-tiba oleh 10 orang itu, perkataan mereka, ibaratnya saya umpamakan, semangat begitu tinggi, 10 orang datang dengan laporan dan berita busuk, berita hoaks. Apa yang terjadi? Semangat mereka langsung turun, bahkan hancur. Yang tadinya mereka senang berubah menjadi sedih, takut, dan luar biasa. Ternyata hanya karena ucapan, omongan dari 10 orang itu telah mencemarkan, dampaknya langsung terasa kepada semua orang Israel. Anda bisa bayangkan, jangan pernah anggap remeh kata-kata atau ucapan. Terkadang dampaknya sangat besar dalam hidup kita. Bisa mencemarkan yang tadinya orangnya itu mungkin baik, itu murni, dan kita cemari dengan ucapan kita. Yang tadinya mungkin orangnya tidak tahu apa-apa, tapi lewat ucapan kita bisa mencemarkan, sehingga hatinya bisa terluka dan lain sebagainya, padahal dia nggak tahu apa-apa. Yang tadinya bersemangat dalam menjalani hidup bisa kemudian hilang pengharapan dan menjadi lemah. Nah, oleh sebab itu panggilan dalam hidup kita sebagai orang percaya, kita harus menjadi solusi, bukan polusi. Solusi, sehingga kehadiran lewat ucapan perkataan kita bisa menenteramkan. Di saat situasi tegang seperti sekarang ini, lewat adanya kesukaran karena pandemi, bahkan kalau kita melihat berita-berita melalui media sosial, kemudian media di televisi dan lain sebagainya, banyak berita yang menyampaikan bahwa angka kematian naik begitu cepat, kemudian situasi sukar dan lain sebagainya. Nah, kalau mendengar berita-berita yang demikian dan ditambah lagi mungkin, maka kehadiran kita menjadi penting. Kita harus menyampaikan kabar baik, menjadi solusi dan bukan polusi. Bukan kemudian kita tambah memperkeruh suasana yang ada, tapi justru lewat kehadiran kita, terutama lewat ucapan mulut kita, kita hadir dan memberikan solusi buat mereka. Kalaupun kita tidak bisa memberikan solusi secara konkret, secara nyata, minimal kita menjadi solusi dengan kita berdoa. Sehingga ucapan mulut kita tidak mengucapkan perkataan yang justru memperkeruh, memperburuk situasi yang ada, tetapi kita bisa membersihkannya, menetralkannya dengan cara apa? Ya berdoa. Berdoa mengucapkan berkat. Maka dengan demikian, hal itu akan sangat membantu dan sangat menolong. Nah, oleh karenanya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita sadar akan hal ini. Kita sebagai orang benar, sungguhnya panggilan hidup kita menjadi solusi atau bagian dari solusi. Jadilah pemecah masalah, bukan pembuat masalah. Orang bisa membuat masalah, menciptakan masalah, dari yang tidak ada masalah bisa jadi ada masalah lewat ucapan perkataan. Saudara ingat bagaimana Tuhan menjadikan langit dan bumi ini serta segala isinya lewat ucapan perkataannya. Saat Roh Allah melayang-layang di atas permukaan, lalu kemudian Tuhan mengucapkan perkataannya, jadilah terang, jadilah ini, itu, dan lain sebagainya. Semuanya bisa jadi. Dan Tuhan memperbaiki kembali dunia bumi yang hancur, yang kacau balau, gelap, dan lain sebagainya. Itu berubah menjadi terang, menjadi teratur, menjadi lebih baik lagi. Lewat penciptaan kembali oleh Tuhan. Demikian pula lewat kehidupan kita, ucapan perkataan kita, itu juga dapat kemudian menetralkan, membersihkan dari pencemaran ataupun polusi. Sehingga lewat ucapan mulut kita, mungkin situasi, keadaan, atmosfer, lingkungan sekitar kita, lingkungan pekerjaan kita, lingkungan hidup kita, ataupun orang di sekitar kita sedang atmosfernya, situasinya, keadaannya bahkan sedang mengalami polusi, sedang tidak baik, sedang mengalami pencemaran, sehingga dalam kehidupannya rasanya ingin menyerah, berputus asa. Masih ada harapan nggak ya di situasi seperti ini? Kapan berakhir ya ini COVID dan lain sebagainya? Mungkin kita bisa mengatakan sebagai orang percaya, kita mengatakan sebuah kebenaran yang bisa menenteramkan dan menenangkan hati orang, sehingga orang itu mungkin keadaannya sedang menghadapi polusi yang bisa berdampak negatif atas kehidupannya. Tapi lewat kehadiran kita menjadi solusi dan kita mengatakan kepada orang tersebut,
Betul kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir dan bagaimana ke depannya. Tapi yang kita tahu ada Tuhan yang tidak pernah berubah. Tuhan yang mengasihi dan menyertai hidup kita. Saya tidak tahu juga bagaimana cara Tuhan akan memberkati dan menolong kita. Tapi yang saya tahu Tuhan pasti akan tolong kita. Nah, dengan ucapan demikian dapat memberikan solusi buat kehidupan orang yang lain. Sehingga orang lain mungkin tadinya hampir kehilangan pengharapan. Tapi pengharapan dalam diri mereka bisa bangkit dan muncul kembali. Dan muncul sukacita, iman dalam diri mereka untuk tetap berharap kepada Tuhan. Nah, itulah panggilan hidup kita. Seperti halnya Yosua dan Kaleb. Ketika bangsa itu oleh karena ucapan 10 orang pengintai yang membuat hati bangsa Israel menjadi gelisah, panik, kacau, takut. Sehingga mereka mengucapkan kata-kata yang berdosa kepada Tuhan. Bahkan mereka memberontak kepada Tuhan dan kepada Musa. Tetapi kehadiran dari Yosua dan Kaleb, mereka mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Mereka menjadi solusi, mereka ingin membersihkan udara dari polusi yang diakibatkan oleh ucapan 10 orang tadi. Sudah kacau, dampaknya begitu luar biasa. Mungkin kita hanya berpikir sekedar ucapan, sekedar status, tapi Anda tahu ini dampaknya luar biasa. Itu sebabnya dalam kehidupan kita coba pertimbangkan. Sebelum kita berucap, sebelum kita mungkin menuliskan sebuah status dan lain sebagainya, coba dipikirkan dulu, dipertimbangkan dulu. Ini mempermuliakan Tuhan atau tidak? Ini jadi berkat atau enggak? Ini jadi batu sandungan atau tidak? Jangan kita berpikir hanya berpikiran picik atau sempit. Sehingga kita berpikir bahwa, oh ini kan mulut saya, ya terserah saya, suka-suka saya. Benar. Tetapi ada konsekuensinya atas segala sesuatu yang kita ucapkan. Semua dimintakan pertanggungjawaban. Bukan hanya oleh dunia ini, tapi juga oleh Tuhan lewat hidup kita. Yang kedua juga ketika kita bermedia sosial, mari juga berhati-hati. Bijaksanalah dalam menggunakannya. Sehingga sebelum kita menuliskan status dan lain sebagainya ataupun komentar, maka kita pertimbangkan dulu. Ini jadi batu sandungan enggak? Atau ini justru menjadi satu hal yang dapat membantu orang, menjadi batu loncatan untuk orang, membawa orang lebih naik lagi ke depan, lebih baik lagi dan lain sebagainya. Maka dengan pertimbangan-pertimbangan inilah kita hadir dan menjadi solusi, bukan polusi. Inilah panggilan hidup kita untuk menjadi berkat, sehingga lewat ucapan mulut kita Tuhan dipermuliakan. Mari belajar hari ini, saudara dikasihi Tuhan. Minimal kita menjadi solusi juga buat diri kita sendiri. Saat kita mungkin mengalami lemah, gelisah dan lain sebagainya, kita bisa berkata pada diri kita, bangunlah hai jiwaku, megahkan Tuhan. Berharaplah kepadanya. Karena ketika orang menghadapi situasi yang sukar, mendengar perkataan-perkataan yang buruk, negatif, maka jiwa kita bisa terganggu dan mengalami tekanan yang menekan jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Nah, itu kemudian akan mempengaruhi pada kehendak kita. Tetapi dengan kemudian kita memperkatakan kebenaran ini kepada jiwa kita, kepada pikiran kita, perasaan kita. Perasaan yang kita inginnya galau-galauan terus, ini diubah sehingga kita mesti move on, beranjak. Pikiran kita yang tadinya pikirannya buruk, negatif, takut dan lain sebagainya, ini mesti diubah karena berkata, ayo jiwaku bangun, berharap pada Tuhan. Kita masih punya pengharapan, masih ada Tuhan, masih ada pengharapan. Itu kita punya gairah yang baru di dalam Tuhan. Oleh karena itu, saudaraku dikasihi Tuhan, demikian pula kita harus mengucapkan hal yang sama. Ketika melihat orang lain di sekitar kita sedang mungkin terpuruk, sedang dalam keadaan down, mungkin rasa kesepian dan lain sebagainya, kita hadir dan minimal kita mengucapkan perkataan yang baik. Kalaupun tidak bisa berbicara, kita paling tidak memberikan telinga kita untuk mendengar dan hati yang mau belajar untuk mengerti situasi yang ada, tapi juga dengan ucapan mulut kita mendoakan. Itu jauh lebih baik, kita menjadi solusi buat setiap orang. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun pergumulan kita hari ini, kita mau menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau lihat pada situasi keadaan, kita inginnya menyerah dan berputus asa. Tapi hari ini jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Kalau ada di antara saudara yang mengalami lemah, pagi hari ini saudara bisa mengangkat tangan saudara kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan memberikan kekuatan yang baru dalam roh kita yang akan menguatkan jiwa kita, tapi juga akan menguatkan tubuh kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita naikkan pujian ini kembali, refrennya saja. Jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa.
Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Engkau Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan pengharapan kami. Kalau di antara kami pagi hari ini Tuhan mengalami keadaan yang lemah, keadaan yang mungkin berputus asa, hamba berdoa pagi hari ini, kiranya melalui kuasa Roh-Mu Tuhan, menjamah dan melawat setiap kami, sehingga memberikan kekuatan pada batin kami, memberikan kekuatan lagi, menguatkan roh kami Tuhan. Sehingga ketika roh kami jadi kuat kembali, itu menguatkan jiwa kami, itu menguatkan tubuh kami Tuhan. Untuk kami tetap dapat menjalani hari-hari hidup kami, sekalipun terkadang kami harus melewati lembah kekelaman, lembah air mata, situasi yang sukar. Namun ketika kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, kami pasti bisa melewatinya. Kami akan cakap menghadapi segala perkara, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi semua karena pertolongan daripada Tuhan yang menguatkan dan menopang dalam kehidupan kami. Mari kuatkan setiap kami Tuhan, sehingga lutut yang goyah dikuatkan dan diteguhkan kembali, supaya kami dapat berdiri tegak dan berjalan terus pada rencana dan tujuan Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Sehingga kami tidak bersandar pada apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, tapi kami bersandar penuh kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berubah. Tapi kami juga bersandar pada janji firman-Mu Tuhan yang ya dan amin dan tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami berdoa memberkati bangsa dan negara kami, biar kemuliaan Tuhan nyata atas negeri ini, sehingga negeri ini mengalami pertolongan Tuhan, kebaikan dan rahmat daripada Tuhan. Demikian juga pemerintahan di pusat sampai yang di daerah, presiden, wakil presiden, para menteri yang ada, seluruh jajaran yang ada, bahkan sampai tingkat di daerah kami di tempat ini juga mengalami pertolongan daripada Tuhan. Beri mereka sehat kuat daripada Tuhan, tapi juga hikmat daripada-Mu Tuhan. Terutama dalam menangani situasi karena pandemi ini, semua dapat melewatinya dengan segala baik. Lewati kesukaran ini dengan pertolongan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik. Saya berdoa juga buat setiap kami yang mengikuti doa pagi ini, Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Kehidupanmu diberkati oleh Tuhan, keluargamu diberkati oleh Tuhan. Demikian juga setiap usaha pekerjaan tanganmu mengalami kasih dan berkat daripada Tuhan. Kalau selesai doa ini, kita akan kembali melanjutkan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari. Kami minta kepadamu Tuhan dan bermohon agar Tuhan kiranya tetap menyatakan penyertaan-Mu, kehadiran-Mu, pertolongan-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami tidak melangkah sendirian, tapi dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan yang menyertai dan menolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan yang baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari arahkan hidupmu pada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Bila kiranya pagi hari ini turunlah atas saudara sekalian berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Kristus Yesus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penghiburan dari Roh Kudus akan terus menolong dan menyertai setiap kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua menjemput kita gerejanya. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus tetap mengasihi, memberkati setiap kita.